国军也会提供支援，中央地方相互合作，一起将灾害带来的冲击降到最低。在余震频繁发生的这个时刻，政府更要确保资讯的正确性，也提供有需要的国人及时的协助，让国人可以安心和安全。我们严阵以待，一起努力。谢谢大家。Momen Lebaran semakin dekat, banyak masyarakat terutama kalangan anak muda yang mulai berburu smartphone untuk berbagai kebutuhan di momen Lebaran. Produsen smartphone asal Tiongkok, Itel, memanfaatkan momen Ramadan kali ini dan juga Lebaran untuk mengenalkan produk barunya, yaitu Itel RS4. Marketing Manager Itel Indonesia Muhammad Giza Febriandi mengatakan, secara historikal momen Lebaran selalu menjadi satu dari momen positif bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan produk baru seperti smartphone. Menurutnya, berbagai keunggulan smartphone ini layak menemani momen Lebaran di tahun ini, di mana Giza juga optimistis penjualan Itel akan melonjak seiring dengan THR yang sudah cair, baik THR ASN, BAU, dan juga maupun pegawai swasta. Giza menambahkan saat ini tren game online semakin marak bagi masyarakat yang tidak mudik atau mager saat Lebaran. Kegiatan bermain game online bisa menjadi opsi yang cukup menarik. Kita sih kalau untuk tahunnya ini kita pengennya untuk 1 bulan pertama dulu lah. Harapannya sih bisa lebih dari 60.000 sampai dengan 100.000 yang bisa merasakan Itel RS4 ini. Gitu sih. Iya, target audiens kita lebih kayak kita mau coba menyasar kaum milenial. Gitu sih. Founder World Central Kitchen, Chef Jose Andreas menyebutkan Israel sengaja menyasar para relawan kemanusiaan organisasi tersebut di Gaza. Serangan Israel menewaskan 7 relawan asing yang berasal dari Australia, Kanada, Polandia, Inggris, dan Palestina. Andreas mengatakan pihaknya telah berkomunikasi secara jelas dengan militer Israel sebelum mengirimkan bantuan, sehingga Israel tahu pergerakan dan kegiatan para relawan asing tersebut di Gaza. Menurut Andreas, ada lebih dari 3 kali serangan terhadap mobil konvoi para relawan yang mengatakan telah berbicara kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan membujuk orang nomor 1 di negeri Paman Sam tersebut untuk berbuat lebih banyak dalam menghentikan serangan Israel ke Gaza. Sebelumnya iring-iringan WCK diserang ketika meninggalkan gudang Deir al-Balah setelah menurunkan lebih dari 100 ton bantuan makanan yang dibawa ke Gaza melalui jalur laut. PT Waskita Toll Road akhirnya buka suara soal longsor yang terjadi di Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Tol Bocimi yang terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Korporat Sekretari Waskita Toll Road Alex Siwu menjelaskan pemicu longsor Tol Bocimi diduga karena gerusan air akibat curah hujan yang cukup tinggi. Dan saat ini manajemen PT Waskita Karya dan PT Waskita Toll Road sedang melakukan peninjauan lokasi untuk memastikan penanganan dan melihat kondisi keseluruhan ruas Tol Bocimi. Alex juga menjelaskan saat ini PT Transjabar Tol selaku pemilik konsensi Jalan Tol Bocimi tengah melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Kemudian pengalihan lalu lintas juga dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Kapolres Sukabumi AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro menyebutkan ada 2 kendaraan yang menjadi korban di lokasi longsor Tol Bogor Ciawi Sukabumi, yakni kendaraan jenis Isuzu Panther dan juga truk. Meski demikian, Tony memastikan tidak ada korban jiwa akibat longsor tersebut. Akibat dari longsor tersebut, 1 lajur terdampak longsor dan ada 1 kendaraan jenis Isuzu Panther yang juga terimbas dan pasca kejadian untuk sementara koordinasi juga dengan pihak pengelola tol dan juga dari Induk PJR Korlantas, sementara untuk arah arus yang menuju exit tol Parung Kuda kami alihkan menuju exit tol Cigombong.
Demonstrasi besar-besaran terus terjadi di Israel. Ribuan warga menuntut agar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu membebaskan para sandera. Mengutip AFP, warga berkumpul di depan parlemen, keluarga sandera Israel yang ditahan di Gaza dan mantan Perdana Menteri Ehud Barak menyalahkan Netanyahu atas bencana serangan Hamas pada 7 Oktober, serta menuntut pemilihan umum segera. Para demonstran bahkan mencap Netanyahu sebagai anak Fir'aun karena dianggap telah membunuh anak-anak yang menjadi tawanan. Mereka menilai Netanyahu tidak benar-benar mendorong pembebasan sandera. Warga yang memprotes juga menyoroti undang-undang peradilan baru yang ditakutkan mengancam demokrasi. Perusahaan milik Elon Musk, Starlink, sukses mengantongi izin beroperasi di Indonesia dan juga siap untuk menyediakan layanan internet ke konsumen lewat kerjasama dengan penyelenggara jasa interkoneksi internet atau Network Access Provider lokal. Sambungan perdana layanan internet Starlink pun akan mulai diuji coba di Ibu Kota Negara atau IKN, Nusantara setelah Lebaran. Kementerian Komunikasi dan juga Informatika menyatakan jadwal uji coba Starlink di IKN masih dibicarakan, tapi dipastikan provider ini bisa langsung menyediakan internet ke konsumen dalam skema B2C. Kementerian Komunikasi dan juga Informatika pun mengklaim Starlink telah mengikuti semua regulasi yang sama dengan perusahaan internet lainnya sebelum Indonesia memberikan izin untuk beroperasi. Rencananya operasional Starlink akan berlaku secara nasional dan sebelumnya Starlink mengajukan 2 izin operasi di Indonesia, yaitu sebagai penyedia VSAT dan juga sebagai penyelenggara internet atau ISP. Indosat Ooredoo Hutchison memperkirakan 4 kota yang akan mengalami lonjakan trafik data saat mudik Lebaran 2024, mulai dari Lampung Tengah, Bogor, Cianjur, dan Kota Waringin Barat. SVP Head of Network Operation Indosat Ooredoo Hutchison, Agus Sulistyo mengatakan trafik data Indosat diperkirakan mencapai 17% dibandingkan hari biasanya sepanjang 2024. Lonjakan tersebut tersebar untuk penggunaan aplikasi media sosial dan juga pesan singkat sebesar 15,57% dan 13,07%. Kenaikan juga terjadi pada penggunaan sejumlah game online sebesar 65,54%. Lebih lanjut, Agus menambahkan kepadatan trafik akan diantisipasi dengan penambahan 2.145 sites baru dan 38 mobile BTS. Indosat juga melakukan optimalisasi jaringan pada 531 titik keramaian dan 64 jalur prioritas seperti wisata, pusat perbelanjaan, alun-alun, masjid, rest area, bandara, terminal, pelabuhan, dan stasiun. Ya, terima kasih Anda Wijaya. Kita ke informasi lainnya di mana Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan kasus korupsi tata niaga di PT Timah Tbk dan kini memeriksa selebritas Sandra Dewi dan sebelumnya juga jaksa telah memeriksa Helena Lim dan Harvey Muiz yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan sepanjang penyidik membutuhkan untuk memecahkan kasus ini, siapapun dapat dipanggil untuk memberikan keterangan. Dan ini juga berarti dalam perkembangan terbaru Kejaksaan Agung memberikan sinyal untuk memanggil istri Harvey Muiz, yakni Sandra Dewi. Pemanggilan tersebut akan dilakukan bila diperlukan untuk menggali informasi soal dugaan kasus pencucian uang. Seperti diketahui, Kejagung telah menyita 2 unit mobil mewah sedan Mini Cooper berwarna merah dan juga Rolls-Royce berwarna hitam terkait kado Harvey Muiz untuk Sandra Dewi. Adapun Harvey telah menjadi tersangka ke-16 dalam kasus korupsi PT Timah karena dianggap memiliki sejumlah peran dalam kasus yang merugikan negara 271 triliun rupiah ini. Dan Kejagung menjerat Harvey dengan Undang-Undang RI tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta menahan Harvey di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari pertama sejak 27 Maret hingga 15 April 2024. Dan pemerintah memutuskan menaikkan harga beli gabah atau beras yang bisa digunakan perum Bulog saat menyerap produksi petani di dalam negeri. Kenaikan harga beli itu diharapkan bisa menopang Bulog dalam menyerap produksi petani.
Sebab saat ini harga telah berada di atas harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan beras yang diatur di dalam Peraturan Badan Pangan Nasional atau Badan Nomor 6 Tahun 2023 tentang harga pembelian pemerintah dan juga rafaksi harga gabah dan juga beras. Dengan ketentuan terbaru ini, harga gabah kering panen di tingkat petani yang dalam aturan HPP sebelumnya Rp5.000 per kilogram naik menjadi Rp6.000 per kilogram. Lalu harga gabah kering giling di gudang Bulog yang sebelumnya Rp6.300 per kilogram naik menjadi Rp7.400 per kilogram. Sementara HPP beras di gudang Bulog dengan derajat sosok minimal 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 20%, dan butir menir maksimal 2%, kini menjadi Rp11.000 per kilogramnya. Dan kita ke informasi selanjutnya, di mana Starlink telah mengantongi izin beroperasi di Indonesia dan mulai beroperasi menyediakan layanan internet ke konsumen akhir lewat kerjasama dengan penyelenggara jasa interkoneksi internet atau Network Access Provider lokal. Sambungan perdana Starlink dimulai dengan uji coba di ibu kota negara Nusantara setelah Lebaran. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan jadwal uji coba internet Starlink di IKN masih dibicarakan. Namun Ria memastikan Starlink bisa langsung menyediakan internet ke konsumen dalam skema B2C. Dirinya menegaskan Starlink telah mengikuti semua regulasi yang sama dengan perusahaan internet lainnya sebelum diberikan izin beroperasi. Adapun Starlink mengajukan 2 izin operasi di Indonesia, yaitu sebagai penyedia VSAT dan juga sebagai penyelenggara internet atau ISP. Kominfo menegaskan perusahaan yang mengelola layanan Starlink di Indonesia adalah perusahaan yang berdomisili di Indonesia, bukan Starlink Global. Starlink Indonesia nantinya tetap membeli perangkat stasiun bumi dan akses internet ke Starlink kemudian digunakan untuk mendukung layanan VSAT dan juga ISP mereka. Dan kita beralih ke informasi lainnya dari mancanegara, di mana Amerika Serikat kembali menegaskan dirinya tidak terlibat dalam serangan di sebuah hall konser di Moskow, Rusia yang menewaskan 137 orang beberapa pekan lalu. Namun fakta baru terungkap terkait hal tersebut. Menurut para pejabat Amerika Serikat yang mengetahui masalah tersebut, Washington telah memberikan peringatan lebih dari 2 minggu sebelum serangan dengan menyebut secara jelas bahwa teroris ISIS akan melancarkan serangan berdarah di gedung Crocus City. Identifikasi Amerika terhadap gedung konser Crocus sebagai target potensial menimbulkan pertanyaan baru tentang mengapa pihak berwenang Rusia gagal mengambil tindakan. Padahal Washington juga sebelumnya telah memberikan sinyal peringatan yang meminta warganya di negara tersebut menghindari kerumunan pada 7 Maret silam. Namun saat itu Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut peringatan itu sebagai upaya menakuti warga. Tidak jelas juga bagaimana pemerintah Rusia mengambil tindakan sehubungan dengan peringatan Amerika Serikat ini. Pemirsa, PT Waskita Toll Road akhirnya buka suara terkait longsor yang terjadi di Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi yang terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Korporat Sekretari Waskita Toll Road Alex Siwu menjelaskan pemicu longsor tol Bocimi diduga karena gerusan air akibat curah hujan yang cukup tinggi. Saat ini manajemen PT Waskita Karya dan PT Waskita Toll Road tengah melakukan peninjauan lokasi untuk memastikan penanganan dan melihat kondisi keseluruhan ruas tol Bocimi. Alex juga menjelaskan saat ini PT Transjabar Tol selaku pemilik konsesi Jalan Tol Bocimi tengah melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Kemudian pengalihan lalu lintas juga dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan perkembangan di Tol Bocimi saat ini, kami telah terhubung bersama dengan jurnalis CNBC Indonesia, Shania Alatas yang saat ini telah berada di lokasi. Selamat pagi Shania. Seperti apa kondisi terkini di lalu lintas di Tol Bocimi dan apakah sudah ada informasi lebih jauh terkait dengan penanganan longsor di tol tersebut? Shania?
Ya, terima kasih banyak Iva. Saat ini saya berada di depan gerbang tol Cigombong untuk masuk dari arah Sukabumi menuju Jakarta. Jadi tadi setelah kami dan juga rekan-rekan media lainnya sampai di kilometer 60, ini rekan-rekan media belum boleh untuk masuk lebih dalam karena kilometer 60 sampai dengan kilometer 72 masih disterilisasi. Jadi kejadiannya adalah memang semalam berdasarkan informasi yang kami terima dari Korlantas dan juga pihak BUJT dari TJT diinformasikan bahwa pada sekitar pukul 8 malam tadi ada kejadian longsor di tol Bocimi atau tol Bogor Ciawi Sukabumi kilometer 60. Jadi pada saat kejadian memang satu mobil yakni Xenia ini masuk ke dalam jurang, kemudian ada dua mobil lainnya secara beruntun hampir masuk namun belum masuk. Jadi ada tiga mobil, yang pertama ada mobil Xenia, kemudian juga ada mobil Isuzu Panther yang rodanya ini sempat seperti roda belakangnya ini terjungkir begitu, namun tidak sampai masuk ke dalam jurang, dan juga ada truk yang terguling. Namun dari tiga mobil tadi memang tidak ada korban jiwa, hanya dua orang yang mengalami luka-luka dan sudah dilarikan ke RSUD terdekat. Sementara itu pada saat ini untuk update-nya sendiri, selain tadi disterilisasi dari kilometer 60 sampai dengan 72, dan yang boleh memasuki ini memang hanya pihak dari Kementerian PUPR, kemudian pihak dari BUJT, pihak dari Waskita, dan juga dari pihak keamanan seperti Korlantas. Sementara saat ini pun masing-masing dari pihak terkait tadi memang masih mengidentifikasi kenapa masalah yang menjadikan dari longsornya tol Bocimi maksud kami. Kemudian juga sejauh ini informasi yang kami dapatkan memang hal ini adalah karena jenis tanahnya ini yang gampang longsor karena arus hujan curah yang cukup deras semalam, dan juga memang resapan air tanah di tol Bocimi ini sangatlah mudah, dan oleh karenanya itulah yang menyebabkan pergerakan tanah ini menjadi labil ataupun gampang longsor begitu Iva. Dan sejauh ini kami juga masih belum menemukan update identifikasi lebih dalam dari pihak tol maupun dari pihak BUJT, namun kami akan informasikan ke Anda apabila ada update lebih lanjut. Demikian Iva, kembali ke studio. Baik, terima kasih Shania Latas dari laporan di lokasi. Terima kasih, selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Dan Wijaya, kita ke informasi lainnya di mana Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan kasus korupsi tata niaga di PT Timah Tbk dan kini memeriksa selebritas Sandra Dewi, dan sebelumnya juga jaksa telah memeriksa Helena Lim dan Harvey Muiz yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan sepanjang penyidik membutuhkan untuk memecahkan kasus ini, siapapun dapat dipanggil untuk memberikan keterangan. Dan ini juga berarti dalam perkembangan terbaru Kejaksaan Agung memberikan sinyal untuk memanggil istri Harvey Muiz, yakni Sandra Dewi. Pemanggilan tersebut akan dilakukan bila diperlukan untuk menggali informasi soal dugaan kasus pencucian uang. Seperti diketahui, Kejagung telah menyita 2 unit mobil mewah Sedan Mini Cooper berwarna merah dan juga Rolls Royce berwarna hitam terkait kado Harvey Muiz untuk Sandra Dewi. Adapun Harvey telah menjadi tersangka ke-16 dalam kasus korupsi PT Timah karena dianggap memiliki sejumlah peran dalam kasus yang merugikan negara 271 triliun rupiah ini. Dan Kejagung menjerat Harvey dengan Undang-Undang RI tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta menahan Harvey di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari pertama sejak 27 Maret hingga 15 April 2024. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tidak memiliki persoalan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Namun wacana pertemuan keduanya bisa dilakukan hanya pada momentum yang tepat. Demikian pula antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi. Tetapi bagi Ibu Megawati Soekarno Putri dengan rekam jejak yang sangat luas, terutama legitimasi beliau bersama dengan PDI di dalam melawan rejim yang otoriter, yang anti demokrasi, tentu saja seluruh aspek-aspek pengkhianatan terhadap konstitusi, terhadap demokrasi,
terhadap keadilan rakyat, kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya akan tetap menjadi tema-tema sentral yang harus disuarakan oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan. Sejumlah toko emas di Kompleks Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ramai dikunjungi warga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kebanyakan dari mereka membeli emas untuk dipakai ketika Hari Raya. Mereka membeli emas saat ini lantaran takut harga emas akan naik saat mendekati Lebaran. Selain untuk dipakai, emas juga akan mereka niatkan untuk investasi mengingat harganya yang relatif stabil dan bahkan cenderung naik. Tidak hanya membeli emas, sejumlah warga datang ke toko justru untuk menjual emas demi menutupi kebutuhan hari raya. Ibu beli emas, Mas. beli emas buat apa? Buat ya simpenan, ya terus buat hari raya ya. Oh, buat persiapan hari raya. Idul Fitri. Karena namanya cantik itu, Mas. Kilau. Tetap kalau Lebaran ya ada peningkatan lah. Ada. Itu lebih banyak pembelian atau gimana? Tapi tidak sebagus tahun kemarin deh untuk menjelang Lebaran ini ya. Karena mungkin karena perekonomian juga kan agak-agak gimana gitu. Anggota Satuan Samapta Polres Probolinggo Kota menggelar patroli dengan memantau kondisi pusat perbelanjaan di tengah kota Probolinggo, Jawa Timur Rabu siang. Kali ini petugas memfokuskan patroli ke sejumlah toko perhiasan yang berada di pusat kota Probolinggo seperti di Jalan Panglima Sudirman, Dr. Sutomo, dan Brigjen Katamso serta Jalan Niaga. Menurut polisi, idealnya di setiap toko emas dijaga penjaga keamanan dan terdapat pembatas penjual serta pembeli, serta di etalase tempat perhiasan dilengkapi rangkaian besi pengaman. Selain itu, keberadaan kamera tersembunyi atau CCTV di setiap sudut toko sangat diperlukan jika sewaktu-waktu terjadi tindak pidana kejahatan. Kenapa kita ini menjadi bagian yang sangat penting? Karena ketika kalau misalnya terjadi aksi, terjadi kriminalitas ini adalah menjadi satu bagian yang penting dalam rangka alat bukti dan dalam rangka mengungkap atau melakukan kegiatan penyelidikan kepolisian. Polisi meminta agar pengelola maupun pemilik toko perhiasan emas segera melengkapi tempat usahanya dengan kamera pengawas. Tim Liputan CNN Indonesia. Artis Sandra Dewi Kamis pagi memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang menjerat suaminya Harvey Mois. Sandra Dewi bersama dengan kuasa hukumnya tiba di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Sandra tidak memberikan banyak komentar terkait pemeriksaannya terhadap awak media. Ia langsung memasuki gedung Jampitsus Kejagung. Dan Sandra Dewi akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah tahun 2015 sampai 2022. Ini merupakan panggilan pertama terhadap Sandra Dewi setelah suaminya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah.